Perang Badar terjadi akibat dari diblokadenya jalur perdagangan antara Syam menuju Mekah oleh kaum muslimin. Sebelum terjadinya Perang Badar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menempatkan sahabat-sahabatnya untuk memata-matai jalur perdagangan ini. Tidak jarang hingga menimbulkan bentrokan antara kaum muslimin dan kafilah-kafilah Quraisy, namun dengan skala yang kecil. Kafilah-kafilah dari kaum Quraisy pun masih tetap melewatinya. Mereka menggunakan jasa orang-orang bayaran untuk mengawal kafilah dagang mereka, hingga akhirnya terdengarlah kabar penting yang tersiar. Sampai saat kaum muslimin masih terus mengawasi jalur perdagangan antara Syam dan Mekah, kaum kafir Quraisy masih melewati jalur dagang itu dengan leluasa, walaupun mereka merasa tidak aman. Mereka pun menyewa orang-orang bayaran untuk mengawal kafilah dagang mereka. Waktu berlalu, hingga tersiar kabar sampai ke Madinah, kafilah dagang yang besar, yang dimiliki oleh kaum kafir Quraisy tengah bergerak dari Syam. Kabar ini dibenarkan oleh sahabat Talha bin Ubaidillah dan Said bin Said yang dikirim Rasulullah ke Haura untuk mencari informasi ini. Kafilah dagang ini dipimpin oleh Abu Sufyan Sahih bin Harb, membawa barang dagangan berjumlah besar milik kaum kafir Quraisy, dikawal oleh 30 atau 40 orang sewaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam segera memerintahkan para sahabat untuk bersiap berangkat. Kaum muslimin menanggapi cepat seruan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagian mereka merasa ringan tanpa beban untuk berangkat, dan sebagian lainnya merasa berat hati untuk berangkat, karena mereka tidak mengira Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan mendapatkan perlawanan perang. Jumlah orang yang berangkat ke Badar, berjumlah 319 orang. Terdiri atas 100 orang muhajirin dan selebihnya kaum Ansor. Jumlah ini seperti apa yang diriwayatkan oleh Az-Zubair bin Al-Awan. Az-Zubair termasuk salah satu orang yang ikut dalam Perang Badar. Persiapan dilakukan secara tergesa-gesa, karena khawatir kaum muslimin didahului oleh kafilah dagang yang dituju, ketika mereka tiba di mata air Badar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dari Madinah bersama para sahabatnya. Setelah Ramadan berlalu beberapa hari, pada hari Senin tanggal 8 Ramadan. Sebelum berangkat, Rasulullah mengangkat Amr bin Ummu Maktum sebagai pengganti sementara untuk menjadi imam sholat di Madinah. Ada juga yang berpendapat bahwa nama Amr adalah Abdullah bin Ummu Maktum, saudara Bani Amir bin Luay. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menarik pulang Abu Lubabah dari Ar-Rauha, dan mengangkatnya sebagai penggantinya di Madinah selama kepergiannya keluar kota. Panji perang berwarna putih diserahkan kepada Mus'ab bin Umair bin Hashim bin Abdu Manaf bin Abdudar. Di depan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada dua panji hitam, salah satunya dipegang Ali bin Abi Thalib. Panji itu bernama Al-Uqab, sementara yang satunya lagi dipegang oleh salah seorang dari kaum Ansor. Panji perang kaum Ansor dipegang Sa'ad bin Mu'az. Qais bin Abu Sasyah saudara Bani Mazin bin An-Najjar sebagai komandan pasukan sayap belakang. Jumlah unta sahabat-sahabat yang dibawa menuju Badar ketika itu, berjumlah 70 ekor, dan mereka mengendarainya secara bergantian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Ali bin Abi Thalib dan Martsad bin Abu Martsad Al-Ganawi mengendarai satu unta secara bergiliran. Hamzah bin Abdul Muthalib, Zaid bin Haritsah, Abu Kabsyah dan Anasah keduanya mantan budak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menaiki satu unta dengan cara bergantian. Abu Bakar, Umar bin Khattab dan Abdurrahman bin Auf juga mengendarai satu unta secara bergiliran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menempuh perjalanannya dari Madinah ke Makkah dengan melewati jalur atas Madinah, lalu ke Al-Aqiq, terus ke Zi Al-Hulaifah dan melewati Ulatul Jaisi.
Ada yang mengatakan Zatul Jaisi, kemudian ke Turban, lalu Malal, lalu Gamis Ai Hamam dari Marayain, lalu melewati Suhairatul Yamam, kemudian melewati As-Sayalah, terus Faji Ar-Rauha, terus Shanukah. Inilah jalur normal yang biasa. Ketika tiba di dekat Es-Safra, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus Bas-Bas bin Al-Juhani sekutu Bani Saidah, dan Adi bin Abu Az-Zagba Al-Juhani sekutu Bani An-Najjar, untuk pergi ke Badar guna memburu berita tentang kafilah dagang Abu Sufyan bin Harb beserta anak buahnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri meneruskan perjalanannya setelah mengutus kedua sahabatnya itu. Bas-Bas bin Amr dan Adi bin Abu Az-Zagba pergi hingga berhenti di Badar, dan mengikatkan untanya di anak bukit yang berdekatan dengan mata air. Lalu mereka mengambil tempat air dari kulit untuk diisi air. Ketika itu, Majdi bin Amr sedang berada di mata air tersebut. Tiba-tiba Adi dan Bas-Bas mendengar suara dua perempuan milik Majdi bin Amr yang ada di mata air itu. Keduanya sedang saling menagih utang. Budak perempuan yang ditagih berkata kepada budak yang menagihnya, "Kafilah dagang itu akan sampai besok atau lusa. Apabila mereka telah tiba, aku akan bekerja pada mereka, dan uang hasil kerjaku akan aku bayarkan kepadamu." Majdi bin Amr Al-Juhani berkata kepada budak perempuan yang ditagih, "Engkau benar." Majdi bin Amr Al-Juhani membebaskan keduanya, dan kejadian ini terdengar oleh Adi dan Bas-Bas. Adi dan Bas-Bas segera menaiki untanya, lalu pergi meninggalkan tempat itu, hingga mereka menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka memberitahukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang apa yang mereka dengar tadi. Adi dan Barbas yang begitu mendengar berita tentang keberangkatan kafilah dagang milik orang-orang Quraisy di mata air Badar, segera memacu unta-unta yang mereka tunggangi, menuju tempat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang memperoleh berita tentang keberangkatan orang-orang Quraisy, segera meminta pandangan sahabat-sahabatnya. Abu Bakar dan Umar bin Khattab berdiri, dan mengatakan sesuatu dengan baik. Kemudian Al-Miqdad bin Amr berdiri dan berkata, "Wahai Rasulullah, lanjutkan perjalanan sebagaimana yang Allah perlihatkan kepadamu. Kami pasti ikut bersamamu. Demi Allah, kami tidak akan berkata kepadamu sebagaimana apa yang pernah diucapkan Bani Israel kepada Musa. Namun pergilah engkau dan Tuhanmu untuk berperang, niscaya kami ikut perang bersamamu, dan bersama Allah. Demi Zat yang mengutusmu dengan membawa kebenaran, jika engkau berjalan bersama kami ke Barki Al-Gimad, kami akan bersabar denganmu hingga engkau sampai di sana." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Al-Miqdad bin Amr dengan baik dan berdoa kepada Allah untuknya. Setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai manusia, sampaikanlah pandangan kalian kepadaku." Yang dimaksud Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan manusia dalam sabdanya adalah kalangan Ansor, sebab mereka adalah bagian dari manusia, dan ketika mereka berbaiat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Al-Aqobah, mereka berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami tidak bertanggung jawab atas keselamatanmu hingga engkau tiba di negeri kami. Apabila telah tiba di negeri kami, maka engkau berada dalam perlindungan kami. Kami akan melindungimu sebagaimana kami melindungi anak-anak dan wanita-wanita kami." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam khawatir, apabila kaum Ansor berpandangan bahwa pertolongan mereka itu hanya diberikan tatkala musuh yang datang menyerang Madinah, dan mereka tidak mau berangkat bersama, apabila musuh berada di luar Madinah. Seusai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Sa'ad bin Mu'adz berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam,
Wahai Rasulullah, tampaknya engkau menginginkan kami yang angkat bicara. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, benar sekali. Sa'ad bin Mu'adz kemudian berkata, kami telah beriman kepadamu, membenarkanmu, dan bersaksi bahwa apa yang engkau bawa adalah benar, berjanji dan bersumpah untuk mendengar dan taat. Wahai Rasulullah, kerjakan apa yang engkau inginkan, kami senantiasa akan tetap bersamamu. Demi Zat yang mengutusmu dengan membawa kebenaran, jika engkau menyuruh kami menyelami laut ini, kemudian engkau menyelaminya, kami pasti menyelaminya bersamamu, dan tidak akan engkau dapatkan seorang pun di antara kami yang tidak ikut menyelam. Mudah-mudahan Allah memperlihatkan dari kami apa yang menyejukkan matamu. Berangkatlah bersama kami bersamaan dengan berkah Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat gembira dengan ucapan Sa'ad bin Mu'adz dan menjadikannya semakin bersemangat. Beliau bersabda, berangkatlah, dan bergembiralah kalian, karena sesungguhnya Allah telah menjanjikan dua kelompok kepadaku. Demi Allah, kini aku bagaikan melihat tempat kematian kaum itu. Tak lama setelah Bas-Bas bin Amr dan Adi bin Abu Az-Zagba pergi, datanglah Abu Sufyan bin Harb, hingga kafilahnya berada demikian dekat dengan air Badar. Abu Sufyan bin Harb menemui Majdi bin Amr al-Juhani, lalu kemudian bertanya kepadanya, apakah engkau punya rasa curiga bahwa di sini ada seseorang? Majdi bin Amr al-Juhani menjawab, aku tidak melihat seseorang yang aku curigai. Tapi tadi aku melihat dua musafir berhenti dengan untanya di bukit pasir ini. Mereka mengisi kulit tempat air mereka dengan air, lalu pergi. Abu Sufyan bin Harb pergi ke tempat pemberhentian unta kedua orang yang disebutkan Majdi bin Amr al-Juhani. Ia ambil kotoran unta keduanya, meremasnya kuat-kuat. Ternyata di dalamnya terdapat biji kurma. Lalu ia berkata, demi Allah, ini kotoran dari unta orang-orang Yasrib. Abu Sufyan bin Harb segera menemui sahabat-sahabatnya, kemudian dengan sigap mengubah arah perjalanannya dengan melewati pantai, dan membiarkan Badar ada di sisi kirinya, lalu berangkat dengan cepat. Sebelumnya, ia menyewa Damdam bin Amr al-Ghifari untuk pergi ke Mekah, dan memerintahkannya untuk mendatangi orang-orang Quraisy serta mendesak mereka untuk menyelamatkan harta kekayaan mereka, dan memberitahu mereka bahwa Muhammad kini telah menghadangnya bersama para sahabatnya. Damdam bin Amr al-Ghifari segera menunggangi untanya dan pergi ke Mekah. Abu Sufyan bin Harb menyadari kedatangan dua orang kaum muslimin yang memata-matai perjalanan kafilahnya. Kemudian membelokkan arah kafilah yang dipimpinnya menuju ke arah pantai. Lalu mengutus Damdam bin Amr al-Ghifari untuk segera menuju Mekah. Mendengar apa yang disampaikan Damdam bin Amr al-Ghifari, orang-orang Quraisy Mekah cepat-cepat melakukan persiapan. Orang-orang Quraisy terbagi ke dalam dua kelompok. Ada yang berniat pergi sendiri untuk menghadapi kaum muslimin, dan ada yang cukup dengan mengutus orang lain sebagai pengganti dirinya. Namun semua orang-orang Quraisy sepakat untuk perang. Tidak ada seorang pun dari tokoh-tokoh utama mereka yang ketinggalan, kecuali Abu Lahab bin Abdul Muthalib. Ia tidak ikut serta dan hanya mengutus Al-Asy bin Hisham bin Al-Mughirah sebagai pengganti dirinya. Awalnya Al-Asy tidak ingin ikut perang, namun karena ia mempunyai hutang sebesar 4.000 dirham kepada Abu Lahab, maka ia pun dikontrak Abu Lahab dengan nilai sebesar hutangnya. Akhirnya, ia pun berangkat menggantikan Abu Lahab. Setelah siap, mereka pun segera berangkat meninggalkan Mekah. Orang-orang Quraisy terus bergerak hingga tiba di tepi lembah Al-Utwatul Qusywa,
di belakang Al-Aqonqal, di lembah utama yaitu Yalyal yang terletak di antara Badar dan Al-Aqonqal. Bukit Pasir berada di belakang orang-orang Quraisy, sedangkan sumur Badar terletak di lembah yang dekat dengan kabilah Yalyal menuju Madinah. Kemudian Allah menurunkan hujan. Lembah itu kebetulan bertanah lembek. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabat-sahabatnya mendapatkan air hujan yang membuat tanah menjadi padat, yang tidak membuat perjalanan mereka tersendat. Sementara itu orang-orang Quraisy mendapatkan tanah lembek, yang membuat mereka tidak bisa melanjutkan perjalanan. Menjelang senja, mendekati mata air Badar, Rasulullah mengutus Ali bin Abi Thalib, Zubair bin Awam, dan Sa'ad bin Abu Waqqas bersama beberapa sahabat pergi mendahului rombongan Rasulullah menuju ke mata air Badar. Di sekitar mata air Badar, mereka melihat unta milik orang-orang Quraisy, dan menangkap Aslam budak Bani Al-Hajjaj, dan Arid Abu Yasar budak Bani Al-Ash bin Said. Sahabat-sahabat Rasulullah membawa keduanya dan mengorek berita dari mereka berdua. Sementara itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang melakukan sholat. Kedua orang tersebut mengaku hanya mengambil air untuk orang-orang Quraisy. Para sahabat tidak puas dengan jawaban yang diberikan kedua orang tersebut, sebab mereka masih mengira kedua orang tersebut adalah orang-orang Abu Sufyan. Kemudian para sahabat memukulinya. Akhirnya keduanya berkata bahwa mereka adalah orang-orang Abu Sufyan. Setelah keduanya berkata seperti itu, para sahabat melepaskannya. Sedangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang baru menyelesaikan sholatnya, menemui mereka kemudian bersabda, "Pada saat kedua orang ini berkata dengan jujur kepada kalian, kalian justru memukulinya. Namun tatkala mereka berdua berdusta, kalian malah membiarkan keduanya. Demi Allah, dua orang ini berkata benar, bahwa mereka adalah suruhan orang-orang Quraisy." Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendekati kedua orang itu, dan bersabda, "Jelaskanlah kepada kami, apa yang kalian ketahui tentang orang-orang Quraisy." Salah seorang dari kedua orang tersebut kemudian menjawab, "Demi Allah, mereka berada di balik bukit pasir yang terlihat itu, di tepi lembah yang berada lebih jauh dari Madinah." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu bertanya lagi, "Berapa jumlah kaum Quraisy yang berkumpul di sana?" "Jumlah mereka banyak," jawab orang yang sama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terdiam sejenak, kemudian kembali bertanya, "Persenjataan apa saja yang mereka bawa?" Mereka menjawab, "Kalau ini, kami tidak tahu." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya lagi kepada keduanya, "Berapa banyak unta yang mereka sembelih setiap hari?" Mereka menjawab, "Setiap hari 9 ekor unta, dan kadang 10 ekor." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian berkata, seolah menyimpulkan, "Jika demikian, berarti jumlah kaum Quraisy yang ada, antara 900 hingga 1000 orang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya lagi kepada kedua orang tersebut, "Siapa sajakah para pemimpin Quraisy yang ikut bersama mereka?" Mereka menjawab, "Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, Abu al-Bakhtari bin Hisham, Hakim bin Hizam, Naufal bin Huwailid, Al-Harits bin Amir bin Naufal, Tuwaimah bin Adi bin Naufal, An-Nadr bin Al-Harits, Zamah bin Al-Aswad, Abu Jahal bin Hisham, Umayyah bin Halaf, Nubai bin Al-Hajjaj, Munabih bin Al-Hajjaj, Suhail bin Amr, dan Amr bin Abdu'ud." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menemui para sahabat dan bersabda, "Ini dia Mekah. Kini ia melemparkan potongan-potongan hatinya kepada kalian."
Setelah penangkapan dua orang suruhan orang-orang Quraisy di mata air Badar, dan memastikan bahwa mata air tersebut aman, Rasulullah melanjutkan perjalanan menuju daerah itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tiba lebih dulu daripada orang-orang Quraisy. Kemudian Rasulullah berhenti. Al-Hubab bin Al-Muhsir bin Al-Jamuh mendekati Rasulullah dan bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah tempat pemberhentian ini telah ditentukan Allah, sehingga kita tidak boleh memajukan atau mengundurkannya? Ataukah tempat ini hanya sebuah strategi dan taktik perang semata?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Ini hanyalah sebuah strategi dan taktik perang." Al-Hubab bin Al-Munzir berkata, "Wahai Rasulullah, jika demikian ini bukanlah tempat yang tepat. Sebaiknya kita pergi hingga tiba di mata air yang paling dekat dengan orang-orang Quraisy. Lalu kita berhenti di sana, kemudian kita menutup dan menimbunnya, membangun kolam dan memenuhinya dengan air. Barulah kita berperang melawan orang-orang Quraisy dalam keadaan kita mendapatkan persediaan air yang cukup, sementara mereka tidak memilikinya." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Pendapatmu sungguh sangat tepat." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat pergi menuju tempat yang dimaksud. Tatkala sudah tiba di mata air yang dekat dengan orang-orang Quraisy, beliau berhenti. Beliau perintahkan air sumur dialirkan, kemudian membangun kolam di dekat sumur itu dan memenuhinya dengan air. Para sahabat memenuhi tempat-tempat air mereka di dalam kolam itu. Kemudian sesaat setelah mereka berada di lokasi yang tepat, Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu memberikan usulan, "Wahai Nabi Allah, tidakkah lebih baik apabila kami mendirikan tenda untukmu, dan engkau tinggal di dalamnya, lalu kita persiapkan orang-orang untuk menjagamu. Apabila Allah memuliakan dan memenangkan kita atas musuh-musuh kita, maka itulah yang kita harapkan. Namun apabila yang terjadi adalah sebaliknya, tetaplah engkau bersama pengawal-pengawalmu dan menyusul kaum kami yang ada di belakang kami, karena kaum tersebut berjalan di belakang. Wahai Nabi Allah, sesungguhnya kita lebih mencintaimu daripada mereka. Jika mereka melihat engkau mendapatkan perlawanan, mereka tidak akan tinggal diam. Allah akan melindungi dirimu dengan mereka. Mereka akan memberi nasihat padamu dan berjihad bersamamu." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memuji Sa'ad bin Mu'adz dengan baik lalu mendoakannya. Kemudian tenda didirikan untuk beliau. Orang-orang Quraisy tiba keesokan harinya di dekat mata air Badar. Begitu melihat mereka turun dari bukit pasir, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ya Allah, inilah orang-orang Quraisy yang datang dengan kecongkakan memusuhimu, dan mendustakan Rasulmu. Ya Allah, berikan pertolonganmu yang telah engkau janjikan kepadaku. Ya Allah, hancurkanlah mereka pagi hari ini." Tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat Utbah bin Rabi'ah menunggangi unta merahnya bersama dengan orang-orang Quraisy, beliau bersabda, "Apabila pada kaum itu terdapat kebaikan, niscaya kebaikan itu ada pada pemilik unta merah itu. Jika mereka taat kepadanya, mereka pasti akan mendapatkan petunjuk." Orang-orang Quraisy kemudian mengirim Umair bin Wahb al-Jumahi untuk memata-matai dan memperkirakan jumlah orang-orang yang menyertai Rasulullah. Umair mengelilingi perkemahan kaum muslimin dengan menunggang kudanya, lalu kembali menemui orang-orang Quraisy, dan berkata, "Jumlah sahabat Muhammad kurang lebih 300 orang. Namun berilah aku jeda waktu hingga aku melihat kembali apakah mereka mempunyai kekuatan tersembunyi atau bala bantuan yang lain." Umair bin Wahb al-Jumahi kembali mengelilingi lembah hingga jauh, namun ia tidak melihat apa-apa.
Maka ia pun kembali menemui orang-orang Quraisy dan berkata, "Aku tidak mendapatkan apapun. Namun ketahuilah wahai kaum Quraisy, aku melihat musibah-musibah yang membawa kematian. Unta-unta Yasrib datang membawa kematian yang begitu mengerikan. Mereka adalah kaum yang tidak mempunyai perlindungan, dan tempat bersandar kecuali pedang-pedang yang mereka miliki." Mendengar ucapan Umair bin Wahb al-Jumahi, maka Hakim bin Hizam pergi menemui Utbah bin Rabi'ah dan berkata, "Wahai Abu al-Walid, engkau pemuka dan pemimpin serta sekaligus orang yang ditaati oleh kaum Quraisy. Mengapa dirimu tidak berkeinginan untuk dikenang baik sepanjang zaman?" Utbah bin Rabi'ah mendengar pertanyaan itu bingung, ia malah balik bertanya, "Apa maksud ucapanmu itu wahai Hakim?" Hakim bin Hizam berkata lagi, "Pulanglah bersama orang-orang, dan kau tanggung persoalan sekutumu, Amr bin al-Hadrami." Utbah bin Rabi'ah berpikir sebentar, lalu berkata, "Ya, aku akan melakukannya, engkau sama denganku dalam hal ini. Amr bin al-Hadrami adalah sekutuku, dan aku berhak menanggung ganti ruginya, dan harta yang diambil darinya. Pergilah kepada anak Al-Hanzaliyah." Al-Hanzaliyah adalah ibu Abu Jahal. Ia bernama lengkap Asma, binti Muharibah, salah seorang Bani Nahsyal bin Darim bin Malik bin Hanzalah bin Malik bin Said Manat bin Tamim. Karena yakin tidak akan ada manusia yang menentang hal ini, kecuali Abu Jahal, maka Utbah bin Rabi'ah berdiri. Ia kemudian berbicara cukup keras, sehingga didengar orang-orang kaum Quraisy. "Wahai orang-orang Quraisy, demi Allah, kalian tidak akan mampu mengalahkan Muhammad, jika kalian bertemu dengannya dan sahabat-sahabatnya. Demi Allah, jika kalian bisa mengalahkannya, ia akan tetap memandang wajah kalian dengan wajah tidak suka. Pulanglah kalian, dan biarkanlah Muhammad dengan seluruh orang Arabnya." Kemudian Hakim bin Hizam pergi menemui Abu Jahal. Abu Jahal sedang mengeluarkan baju besi dari kantong kulitnya dan mengecatnya dengan minyak yang diendapkan. Hakim bin Hizam berkata, "Wahai Abu al-Hakam, sesungguhnya Utbah bin Rabi'ah menyuruhku datang menemuimu." Abu Jahal berkata, "Demi Allah, Utbah sudah menjadi seorang pengecut, ketika ia melihat Muhammad dan sahabat-sahabatnya. Tidak. Demi Allah, kita tidak akan pernah pulang hingga Allah memutuskan masalah kita dengan Muhammad." Abu Jahal berdiri dan menemui Amir bin al-Hadrami dan berkata kepadanya, "Dia itu sekutumu, dia hendak pulang ke Mekah bersama orang-orangnya. Sungguh, aku melihat dendam pada kedua matamu. Berdirilah, kemudian perintahkan orang-orang Quraisy untuk memenuhi janji kepadamu, dan tempat kematian saudaramu." Amir bin al-Hadrami berdiri kemudian menampakkan diri dan berteriak keras, "Wahai Amr, wahai Amr, perang telah bergolak, persoalan manusia telah memanas, mereka sepakat terhadap keburukannya, lalu semuanya dihancurkan oleh Utbah bin Rabi'ah." Utbah bin Rabi'ah mendengar perkataan Abu Jahal yang mengatakannya sebagai pengecut, lalu berkata, "Abu Jahal akan tahu siapa yang sebetulnya pengecut. Aku, atau dia?" Lalu Utbah bin Rabi'ah mencari topi baja, namun ia tidak berhasil mendapatkan topi baja yang cocok dengan ukuran kepalanya, karena kepalanya terlalu besar. Sebagai ganti maka ia menggunakan kain sebagai sorban pengikat kepalanya. Maka perang itu pun tidak bisa dihindarkan lagi. Perang Badar terjadi di waktu pagi di hari Jumat tanggal 17 Ramadan. Kedua pihak yang berseteru itu pun berhadap-hadapan satu dengan lainnya. 900 sampai 1000 orang kaum kafir Quraisy berhadapan dengan 319 orang kaum muslimin.
Al-Aswad bin Abdul Asad Al-Mahzumi salah seorang di barisan kaum Quraisy maju selangkah. Ia adalah seorang yang bengis dan berakhlak sangat buruk. Ia berkata dengan lantang, "Aku bersumpah dengan nama Allah, aku pasti minum dari kolam mereka, menghancurkannya atau mati sebelum sampai ke sana." Ketika Al-Aswad bin Abdul Asad Al-Mahzumi berlari menuju mata air, Hamzah bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu datang menghadangnya. Tatkala keduanya telah bertatapan muka, Hamzah bin Abdul Muthalib menyerang dan melukai kaki Al-Aswad bin Abdul Asad Al-Mahzumi. Al-Aswad terjengkang jatuh dengan kaki terluka. Maka dia pun berjalan terpincang-pincang ke kolam itu hanya demi untuk memenuhi sumpahnya. Namun Hamzah membuntutinya, lalu menghabisinya. Setelah itu Utbah bin Rabi'ah bersama saudaranya Syaibah bin Rabi'ah dan anak Utbah sendiri, Al-Walid bin Utbah, maju dari barisan kaum kafir Quraisy dan menantang perang tanding pada kaum muslimin. 3 pemuda Ansor, yaitu Auf bin Al-Harits, Muawis bin Al-Harits, dan Abdullah bin Rawahah, maju menyongsong untuk menghadapi mereka bertiga. Ketiga orang Quraisy tersebut bertanya, "Siapakah kalian?" Ketiga orang dari kaum Ansor tersebut menjawab, "Kami orang-orang Ansor." Utbah bin Rabi'ah berkata kepada 3 pemuda Ansor, "Kalian ini orang-orang mulia yang sama dengan kami, hanya saja kami ingin bertarung dengan kaum kami sendiri. Kami tidak ada sangkut paut apapun dengan kalian." Penyeru orang-orang Quraisy berseru, "Wahai Muhammad, keluarkan orang-orang dari kaum kami yang semulia dengan kami." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Majulah engkau Ubaidah bin Al-Harits. Majulah engkau Hamzah. Majulah engkau Ali." Ketika ketiga sahabat tersebut telah bangkit dan mendekat kepada 3 orang Quraisy tersebut, mereka bertanya, "Siapakah kalian?" Ubaidah menjawab, "Ubaidah." Lalu Hamzah menjawab, "Hamzah." Ali pun menjawab, "Ali." Ketiga orang Quraisy tersebut berkata, "Benar, kalian memang orang-orang mulia yang sama dengan kami." Kemudian Ubaidah, sahabat paling tua di antara mereka bertiga, bertarung melawan Utbah bin Rabi'ah, Hamzah berhadapan dengan Syaibah bin Rabi'ah, dan Ali melawan Al-Walid bin Utbah. Hamzah tidak membutuhkan banyak waktu untuk menekuk Syaibah bin Rabi'ah, demikian pula halnya Ali yang berhasil menaklukkan Al-Walid dengan mudah. Sedangkan Ubaidah dan Utbah bin Rabi'ah, mereka berdua saling melukai lawannya. Hamzah dan Ali pun membantu menghentikan perlawanan Utbah bin Rabi'ah, kemudian membawa Ubaidah ke tempat para sahabat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meluruskan barisan para sahabat dengan menggunakan anak panah di tangannya. Beliau berjalan melewati Sawad bin Ghaziyah, sekutu Bani Adi bin An-Najjar yang sedikit maju keluar dari barisan, lalu menusuk perut Sawad dengan anak panah tersebut sambil bersabda, "Luruskan barisanmu wahai Sawad." Sawad bin Ghaziyah berkata, "Wahai Rasulullah, engkau menyakitiku, padahal engkau diutus Allah dengan membawa kebenaran dan keadilan. Aku meminta kisyos atasmu." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membuka perutnya, dan bersabda, "Silahkan lakukan kisyos." Sawad merangkul Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mencium perut beliau. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Sawad, "Mengapa engkau melakukan ini semua, wahai Sawad?" Sawad pun menjawab, "Wahai Rasulullah, aku hadir di sini sebagaimana yang engkau saksikan. Aku bertekad menjadikan akhir jumpaku denganmu dalam keadaan kulitku bersentuhan dengan kulitmu." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan kebaikan untuk Sawad bin Ghaziyah. Kemudian kedua belah pihak bergerak maju saling mendekat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang para sahabat menyerang, kecuali setelah ada perintah dari beliau. Beliau bersabda, "Jika mereka telah berkumpul dekat kalian, seranglah mereka dengan anak panah."
Panah pun berterbangan ketika kaum Quraisy mendekati kaum muslimin. Dibalas panah-panah lainnya yang ditembakkan kaum Quraisy. Mija, mantan budak Umar bin Khattab terkena serangan anak panah dan ia pun meninggal dunia. Dialah orang pertama yang syahid dari kaum muslimin. Kemudian Haritsah bin Surakah, salah seorang dari Bani Adi bin An-Najjar yang pada saat itu sedang minum air, terkena anak panah hingga meninggal dunia. Kemudian Rasulullah kembali ke tendanya. Beliau memasuki tenda, ditemani Abu Bakar dan tidak ada seorang pun selain mereka berdua. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu bermunajat kepada Allah, dan meminta pertolongan yang dijanjikan kepadanya. Dalam munajatnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa, "Ya Allah, bila kaum muslimin mengalami kekalahan pada hari ini, maka Engkau tidak akan lagi disembah." Abu Bakar berkata, "Wahai Nabi Allah, tahanlah munajatmu kepada Tuhanmu. Sesungguhnya Allah pasti menepati janjinya kepadamu." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tertidur sejenak di bilik, lalu terbangun dan bersabda, "Bergembiralah wahai Abu Bakar, telah datang pertolongan Allah kepadamu." Inilah Jibril seraya memegang kendali kuda, sambil menuntun kuda tersebut, sementara pada gigi depannya ada debu. Salah seorang dari Bani Ghifar berkata, "Aku dan saudara sepupuku naik ke atas gunung, hingga kami bisa melihat Badar. Saat itu kami masih dalam keadaan musyrik. Kami menunggu hasil akhir peperangan, siapakah yang kalah hingga kemudian kami bisa mengambil rampasan perang bersama yang lain. Tatkala kami berada di atas gunung itulah, tiba-tiba ada awan mendekat ke arah kami berada. Kami mendengar ringkikan kuda di celah awan itu, dan ada orang yang berkata, 'Majulah, wahai Haizum.' Haizum adalah nama kuda malaikat Jibril." Abu Usaid Malik bin Rabi'ah yang ikut pada perang Badar. Setelah matanya buta, ia berkata, "Apabila hari ini aku berada di Badar dan masih bisa melihat, aku pasti memperlihatkan pada kalian jalan tempat munculnya para malaikat. Aku tidak ragu tentangnya dan tidak mengada-ada dalam hal ini." Abu Daud Al-Mazini yang ikut bertempur dalam perang Badar berkata, "Ketika aku mengintai salah seorang musyrik pada perang Badar untuk melukainya, tiba-tiba kepalanya jatuh terkulai sebelum pedangku menyentuh badannya. Aku pun sadar bahwa orang tersebut telah dilukai orang lain." Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, "Ciri-ciri para malaikat pada perang Badar ialah sorban putih yang mereka julurkan di punggung mereka. Pada perang Hunain, mereka memakai sorban merah." Ali bin Abi Thalib berkata, "Sorban adalah mahkota utama orang-orang Arab. Pada perang Badar ciri-ciri para malaikat adalah memakai sorban putih yang mereka julurkan hingga punggung mereka, kecuali malaikat Jibril yang mengenakan sorban kuning." Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, "Para malaikat tidak ikut perang secara langsung selain pada perang Badar. Selain perang Badar, mereka menjadi penambah jumlah dan tidak langsung ikut bertempur." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dari biliknya menuju sahabat-sahabatnya, dan memotivasi mereka untuk maju bertempur. Beliau bersabda, "Demi jiwa Muhammad yang berada dalam genggaman tangannya, tidak ada seorang pun dari kalian yang memerangi mereka dengan sabar, mengharap ridho Allah, dan maju tanpa berpaling pada hari ini melainkan Allah akan memasukkannya ke dalam surga." Semangat fisabilillah begitu menggelora di antara sahabat-sahabat Rasulullah. Salah seorang syuhada perang Badar, Umair bin Al-Humam, saudara Bani Salimah berkata sambil memegang beberapa kurma yang hendak ia makan, "Luar biasa, tidak ada jarak antara aku dan surga kecuali mereka membunuhku."
Ia pun membuang kurma dari tangannya, kemudian mengambil pedangnya dan bertempur melawan musuh hingga gugur sebagai syahid. Kemudian sahabat yang mengejar syahid lainnya, Auf bin Al-Harits berkata, "Wahai Rasulullah, apa yang membuat Allah ridho pada hambanya?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Hamba yang menancapkan pedang pada musuhnya tanpa menggunakan baju besi." Maka Auf bin Al-Harits pun melepas baju besinya, membuangnya, kemudian mengambil pedangnya dan bertempur melawan musuh hingga gugur sebagai syahid. Ukasyah bin Mihsan bin Hurtsan al-Asadi sekutu Bani Abdus Syams bin Abdu Manaf bertempur hingga pedangnya patah di tangannya. Ia menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi akar pohon, seraya bersabda, "Wahai Ukasyah, bertempurlah dengan akar kayu ini." Tatkala Ukasyah mengambil akar kayu dari genggaman tangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ia menggerak-gerakkannya, tiba-tiba akar kayu tersebut berubah bentuknya menjadi pedang panjang, sangat kuat dan tajam ujungnya. Maka Ukasyah pun kembali bertempur dengan pedang tersebut, sampai Allah Ta'ala memberi kemenangan kepada kaum muslimin. Dan kemudian pedang itu dinamai Al-Aun. Pedang tersebut menjadi milik Ukasyah bin Mihsan. Ia gunakan pedang tersebut di semua peperangan bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sampai dia meninggal dunia sebagai syahid pada Perang Riddah. Ketika kedua pasukan saling berhadapan dan saling mendekat, maka Abu Jahal bin Hisham berkata, "Ya Allah, orang yang paling banyak memutus hubungan silaturahim di antara kami, datang kepada kami dengan sesuatu yang tidak dikenal, hancurkanlah dia hari ini." Namun ternyata, dialah yang menjadi hakim dalam doanya itu. Pada saat perang berkecamuk, Abu Jahal mendapatkan pengawalan ketat dari orang-orang terdekatnya. Sahabat Rasulullah yang bertempur pertama kali dengan Abu Jahal ialah Muaz bin Amr bin Al-Jamuh, saudara Bani Salimah. Muaz bin Amr Al-Jamuh bercerita, orang-orang mengatakan, keberadaan Abu Al-Hakam tidak bisa ditembus. Mendengar kabar itu, ia menjadikan Abu Jahal sebagai target utamanya dan ia pun berusaha mendekati di mana Abu Jahal berada. Pada saat berjumpa dengan Abu Jahal, ia melukai kakinya, hingga terluka parah. Namun di saat yang sama, Ikrimah, anak Abu Jahal melukai pundaknya yang membuat tangannya terluka parah. Pertempuran di sekitarnya berlangsung sangat sengit hingga membuatnya kembali menjauh dari Abu Jahal. Muaz bin Amr hidup hingga masa kekhalifahan Utsman bin Affan. Kemudian Muawis bin Afra, tanpa sengaja bertempur dalam posisi yung dekat dengan Abu Jahal yang terluka parah, ia sempat mencederainya lagi, kemudian meninggalkannya. Muawis bin Afra, bertempur hingga gugur sebagai syahid. Dalam Perang Badar, para sahabat mengincar para pemuka dan tokoh-tokoh kaum kafir Quraisy. Karena mereka bertindak sebagai motor peperangan. Dan ketika berlahan-lahan tokoh-tokoh tersebut bisa dilumpuhkan, kekalahan dari kaum Quraisy mulai terlihat. Semangat bertempur mereka mulai kendor dan semakin lemah. Hingga akhirnya, mereka pun lari dari pertempuran. Allah membinasakan pemuka-pemuka Quraisy dan menawan pemuka-pemuka mereka yang lainnya. Perang pun berhenti. Tatkala para sahabat sedang istirahat setelah berhasil menawan orang-orang Quraisy, Rasulullah keluar dari tendanya, dan memerintahkan mereka untuk mencari Abu Jahal. Rasulullah mengemukakan ciri-ciri fisik Abu Jahal, jika para sahabat mengalami kesulitan mengenalinya. Abdullah bin Mas'ud menemukan Abu Jahal yang sudah terbujur kaku, dan mengabarkan berita itu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mendapatkan kabar tentang kematian Abu Jahal, bersabda, "Demi Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan agar korban perang dari kaum musyrikin yang meninggal dunia, dikuburkan dalam satu tempat ke sebuah sumur.
Maka para sahabat pun mengumpulkan korban-korban itu di sana. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri di atas mereka, dan bersabda, "Wahai para penghuni sumur, apakah kalian telah memperoleh apa yang dijanjikan Allah kepada kalian itu benar terjadi? Karena sesungguhnya aku telah mendapatkan apa yang dijanjikan Allah kepadaku itu benar terjadi." Para sahabat berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Apakah engkau berbicara dengan kaum yang telah meninggal dunia?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sungguh mereka telah mengetahui bahwa apa yang dijanjikan Allah kepada mereka itu adalah benar adanya." Para sahabat berkata, "Apakah mereka mendengar apa yang engkau ucapkan kepada mereka?" Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sungguh mereka telah mengetahui." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan agar rampasan perang yang telah berhasil dihimpun para sahabat dikumpulkan di tenda beliau. Namun mereka berbeda pendapat mengenai rampasan perang itu. Para sahabat yang mengumpulkannya berkata, "Rampasan perang tersebut milik kami." Sementara para sahabat yang bertempur melawan musuh berkata, "Demi Allah, tanpa kami, mustahil kalian dapat mengumpulkannya. Kami lebih sibuk memerangi musuh sehingga tidak memiliki waktu yang cukup untuk mengumpulkannya. Sedang kalian tidak ikut bertempur sehingga dengan begitu mudah mengumpulkannya." Para sahabat yang mengawal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Demi Allah, kalian tidak lebih berhak atas rampasan perang daripada kami. Kami ingin membunuh musuh, namun tiba-tiba Allah memberikan pundak-pundak mereka kepada kami. Awalnya kami ingin menghimpun rampasan perang ketika tidak ada orang yang mengawal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun kami khawatir musuh balik menyerang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh sebab itulah, kami melindungi beliau. Artinya kalian tidak lebih berhak atas rampasan perang itu daripada kami." Namun kemudian rampasan perang itu diserahkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan nantinya dibagi-bagikan kepada kaum muslimin secara adil. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengirim Abdullah bin Rawaha sebagai orang yang menyampaikan kabar gembira kemenangan kepada penduduk Madinah bagian utara, lalu mengutus Zaid bin Harits sebagai orang yang menyampaikan kabar gembira kemenangan kepada penduduk Madinah Selatan. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pulang ke Madinah bersama rombongan para sahabat, dengan membawa tawanan perang dari kaum musyrikin. Di antara tawanan perang tersebut adalah Uqbah bin Abu Mu'aid dan An-Nadr bin Al-Harits. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membawa pulang rampasan perang yang berhasil diperoleh dari kaum musyrikin. Beliau memerintahkan Abdullah bin Ka'ab bin Amr bin Auf bin Mabsul bin Amr bin Ghanem bin Mazin bin An-Najjar untuk menjaga rampasan perang tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan, dan ketika beliau keluar dari lorong kecil Esh Safra, beliau berhenti di bukit pasir antara Madik dengan An-Naziyah yang bernama Sayar, tepatnya di bawah sebuah pohon di tempat itu. Di sanalah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membagi rampasan perang yang diberikan Allah kepada kaum muslimin dari kaum musyrikin secara merata. Setelah melakukan pembagian rampasan perang, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meneruskan perjalanannya. Sesampainya di Ar-Rauha, beliau disambut kaum muslimin. Mereka mengucapkan selamat atas kemenangan yang diberikan Allah kepada beliau dan kaum muslimin.